saudara-saudari sekalian semuanya yang menyaksikan ibadah online di rumah masing-masing mungkin, atau mungkin di rumah keluarganya bersama dengan keluarganya atau teman-temannya. Selamat datang. Kami mengasihi kalian, Tuhan mengasihimu. Mari kita sama-sama kita mau satukan hati kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala dan kita mau sama-sama berdoa. Bapa yang baik di dalam surga Tuhan, kami berkumpul Tuhan lewat online ini walaupun mungkin tidak tatap muka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tangan-Mu tidak kurang panjang, Roh Kudus-Mu tidak kurang panjang dalam mengurapi setiap umat-Mu yang menyaksikan lewat online maupun kami semua ini Tuhan yang hari ini berkumpul untuk melayani-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan urapan-Mu ada di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan pasti akan hadir di tengah-tengah kami. Bawa kami lebih dalam lagi dalam pujian dan penyembahan, biar hati kami benar-benar menyembah Tuhan dan 100% untuk Tuhan, fokus dan terus mau kasih yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarkanlah ibadah online pada hari ini berjalan dengan lancar dan banyak jemaat yang diberkati dan dikuatkan imannya di tengah masa yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan Bapak Ibu Saudara-saudara, rindu selalu bersamamu. Mari kita sama-sama fokuskan hati kita dan kita nyanyikan. Haleluya. Kami puji Tuhan. Katakan rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku sukai kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemurahan-Mu,
Kau katakan, oh hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu, hanya Kau yang ku sembah. Suci, 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 layak Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, katakan suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta, suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku suci, 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 layak Engkau layak Tuhan. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta, sungguh ku cinta Kau. Kami bersyukur Tuhan, Kau layak dipuji dan disembah. Suci bagimu Tuhan, suci bagimu. Kami percaya Tuhan, Kau yang suci dan Kau yang layak Tuhan untuk disembah dan dimuliakan. Ajar kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah hati kami semakin dalam untuk mengenal-Mu, semakin haus akan hadirat-Mu, akan pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Biarkanlah lewat pujian dan penyembahan ini kami dikuatkan Tuhan, hati kami dihauskan kembali, roh kami dibakar kembali Tuhan. Dan biarkanlah ini bisa menjadi satu kemuliaan yang besar bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan semuanya dari awal pada akhirnya. Di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya kita akan lanjutkan pujian kita hari ini. Kita akan nyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan. Kita mau lambaikan tangan kita. Kita sama-sama kasih yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Katakan kecaplah.
Ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian seperti wanita mengurapimu. Haleluya Tuhan. Biar ini menjadi nyanyian yang manis di hatimu Tuhan. Katakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Kita katakan seperti wanita mengurapimu, seperti itu Tuhan, menangis di bawah kakimu. Ajar kami Tuhan. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Berikan kami hati yang seperti itu Tuhan. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bertemu lagi di dalam acara ibadah online kita, di mana kita saat ini di dalam pelaksanaan ibadah, khususnya bagi Gereja Sidang Jemaat Allah Nafiri Kepu Dalam, kita masih mengadakan ibadah secara online melalui media YouTube ini. Dan biarlah saat ini kita tetap diberkati melalui ibadah kita, walaupun dengan media YouTube ini, biarlah kita tetap diberkati melalui pujian dan juga kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tadi sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita saat ini mempersiapkan hati kita untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati setiap kita pribadi lepas pribadi. Namun sebelumnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang dalam surga, saat ini kami datang kepadamu. Jika saat ini Tuhan kami datang di dalam ibadah online kami, ibadah raya ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami saat ini masih bisa melaksanakan ibadah walaupun dalam bentuk online melalui aplikasi YouTube ini. Tuhan berkati, biarlah ibadah kami memberkati setiap orang yang menyaksikan ibadah raya kami ini, dan setiap orang diberkati melalui pujian, setiap orang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Siapapun itu Tuhan, terutama bagi jemaat Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Allah Nafiri Kepu Dalam, biarlah diberkati melalui ibadah online ini, mereka boleh dikuatkan imannya, mereka boleh tetap membangun rohaninya dimanapun mereka berada yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Allah menguasai setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh memberkati setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman besar-Nya. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama memulai untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati setiap kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita semuanya masih diperhadapkan pada situasi dan keadaan dunia dan bangsa Indonesia yang masih dilanda wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih terjadi. Bahkan sampai saat ini belum ada kepastian untuk vaksinasinya, di mana itu berperan untuk menanggulangi, berperan untuk memberikan imunitas bagi setiap orang ataupun manusia yang ada di dunia ini, supaya COVID-19 tidak semakin merajalela. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya saat ini orang menanti-nantikan waktu dan saatnya di mana COVID-19 ini akan berlalu, di mana COVID-19 ataupun pandemi virus corona ini akan selesai ataupun bisa ditanggulangi dan diatasi secara global. Setiap orang saat ini sedang menanti-nantikan waktu itu. Setiap orang sedang menunggu kapan waktunya. Bahkan berkaitan dengan vaksinasi juga banyak orang yang sedang menantikan kapan vaksin itu mulai bisa diberikan, kapan vaksin itu mulai bisa diterapkan, khususnya untuk bangsa Indonesia. Orang-orang menantikan waktu-waktu yang dinantikan di mana supaya bangsa Indonesia dan dunia bisa mengatasi, bisa menanggulangi COVID-19. Saat ini orang sedang menanti-nantikan waktu itu. Kita tahu bahwa saat ini banyak orang sedang menanti-nantikan kapan berakhirnya COVID-19. Kapan berakhirnya yaitu pandemi COVID-19 ini. Kita semuanya berharap menunggu waktu itu terjadi. Ya. Siapa orangnya, siapa manusianya yang saat ini sudah bisa memprediksi, oh COVID-19 akan berakhir nanti bulan ini, tanggal ini, tahun ini. Semua orang cuma memperkirakan, ya. Semua orang cuma memperkirakan, hanya memperkirakan, diperkirakan COVID akan berakhir bulan sekian, ataupun tanggal sekian, ataupun bulan ini dan tahun sekian akan berakhir. Itu pun tidak berani memastikan. Tidak berani memastikan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita semuanya menantikan waktu itu. Kapan? Kapan waktunya COVID ini akan berlalu? Kapan waktunya COVID-19 ini akan berakhir? Baik di bangsa Indonesia
dan juga di seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita berdoa. Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan Yesus Kristus, biarlah hanya waktu Tuhan yang akan menjawab semua ini. Kapan waktu itu hanya Tuhan yang tahu. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan memohon kepada Tuhan, biarlah bangsa Indonesia dan dunia ini dilakukan dari COVID-19. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya akan berbicara tentang semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Ya. Tetapi di sini yang perlu kita garis bawahi ketika berbicara semua indah pada waktunya, berarti di sini adalah waktu itu adalah waktu tepat. Waktu itu adalah waktu yang menguntungkan bagi kita. Waktu itu adalah waktu Tuhan. Ya. Kenapa? Yang paling indah adalah waktu Tuhan. Sebab kita di dalam dunia ini diperhadapkan pada situasi dan keadaan dan waktu-waktu yang kadang tidak menguntungkan di dalam kehidupan kita. Kadang waktu-waktu yang diperhadapkan kepada kita adalah waktu-waktu di mana kita mengalami sebuah kesulitan, kesukaran, penderitaan. Ya. Kesukaran, penderitaan. Bahkan mungkin itu kerugian. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu Tuhan adalah waktu yang sangat indah. Makanya semua indah pada waktunya. Nya ini mengacu dengan huruf besar, berarti nya ini menjadi kata ganti daripada Tuhan. Jadi kalau bisa dibilang semua indah pada waktu Tuhan. Ya. Jadi di sini yang kita mau soroti dan kita mau lihat adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Ya, bukan waktu kita. Sebab kalau kita cuma melihat dari sisi waktu yang kita hadapi, makanya seperti saya bilang tadi, kita diberhadapkan pada waktu-waktu, situasi yang kadang tidak menguntungkan, yang kadang merugikan kita, yang kadang di mana waktu itu adalah waktu kita menderita, waktu itu di mana kita waktu berduka cita, waktu tidak ada kebahagiaan, semua adanya kepedihan, kesulitan, tangis, air mata, semuanya. Tetapi hari ini, yang mau kita lihat adalah indah pada waktu Tuhan. Ya. Indah pada waktu Tuhan. Di dalam berbicara tentang waktu Tuhan adalah waktu di mana kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kapan waktu yang indah itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita berpikir bahwa waktu Tuhan itu indah langsung kita terima waktu itu dalam waktu singkat, belum tentu. Kadang ada sebuah proses yang harus dihadapi, ada sebuah proses yang harus dijalani, dan ketika proses ini dijalani akan sampai pada waktunya di mana waktu Tuhan itu sampai dan datang di dalam kehidupan kita. Waktu yang sangat indah, waktu yang luar biasa, waktu yang membuat hati kita ini merasa bahagia, waktu yang membuat hati kita ini merasa bersuka cita. Itu adalah waktu Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini adalah yaitu sikap kita di dalam menantikan waktunya Tuhan itu harus seperti apa. Sikap hidup kita di dalam menantikan waktunya Tuhan, waktu indahnya Tuhan itu harus seperti apa. Jadi di dalam kehidupan kita ini berbicara tentang semua indah pada waktunya. Di sini ada hal yang dituntut di dalam diri kita supaya kita bisa memasuki, menikmati waktu yang indah itu. Harus ada hal-hal yang perlu kita persiapkan di dalam diri kita. Tidak bisa bahwa waktu Tuhan itu selalu, kalau manusia itu kan maunya instan. Kita duka cita, kita mengalami sebuah penderitaan, kita mengalami kesedihan, langsung kita melihat Tuhan tolong supaya penderitaan saya diangkat dalam waktu sekejap, langsung kita selesai. Tidak. Seringkali kesedihan, duka cita, ya, itu seringkali berlarut. Kadang sampai kita itu berpikir,
Tuhan sudah tidak peduli, Tuhan ini sudah nggak memperhatikan, Tuhan ini sudah nggak menolong kita. Karena kita seolah-olah seperti dibiarkan pada situasi dan keadaan di mana kita mengalami kesulitan dan kesukaran. Langsung waktunya Tuhan itu di mana? Ini dia yang seringkali membuat orang itu gagal menikmati waktu Tuhan. Waktu indahnya Tuhan itu seringkali menjadi gagal oleh karena apa? Oleh karena kita lebih cenderung menuruti angan-angan kita, pemikiran kita, dan mengesampingkan rencana Allah tentang masa depan yang cerah, masa depan yang penuh kebahagiaan. Kenapa? Manusia tidak sabar, manusia itu maunya cepat. Nah, tetapi hari ini, sikap hidup kita dituntut seperti apa? Supaya kita bisa memasuki ataupun menikmati waktunya Tuhan. Waktu yang indah, waktu yang luar biasa, waktu yang begitu nikmat, ataupun waktu yang membuat diri kita bersukaria, waktu penghiburan dan lain sebagainya. Yang pertama, sikap kita di dalam menghadapi ataupun menantikan waktu Tuhan, yaitu waktu yang indah itu, ya. Waktu yang indah itu, yang pertama adalah dibutuhkan sebuah kesabaran, sabar, ya, sabar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang poin ini, kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 15. Ya. Ibrani pasal 6 ayat 15. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Sikap hidup kita di dalam menantikan waktunya Tuhan. Waktu yang indah itu harus seperti apa? Yang pertama adalah sabar. Kita lihat di dalam ayat 15. Ini berkaitan dengan Abraham. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Abraham adalah tokoh dalam Alkitab, di mana dia adalah bapa dari orang yang percaya. Nah, di sini kenapa mengambil contoh Abraham untuk berbicara tentang poin ini? Kita semuanya tahu cerita kebenaran firman Tuhan. Ketika Bapak Abraham, ya, dipanggil oleh Tuhan, yaitu dari tanah Ur Kasdim, ya, untuk kemana? Ke Kanaan. Sementara dia sudah mungkin hidup nyaman di Ur Kasdim, dia udah merasa nyaman hidup di situ, ya. Mungkin dia sudah berkecukupan, dia memperoleh segala sesuatunya. Tetapi ketika dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, diarahkan Tuhan kepada sebuah tempat yang asing, tempat yang tidak tahu. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana Abraham yang memiliki hati yang sabar itu, dia melihat bagaimana janji Tuhan untuk memelihara Abraham itu bisa dibuktikan. Walaupun terjadi kegagalan berkaitan dengan kesabaran ini. Apakah itu? Ketika Allah berfirman bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, di tepian pantai ataupun di laut. Ya. Itu berbicara tentang sesuatu hal yang banyak yang tidak terhitung, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Oleh karena ketidaksabarannya bahwa sesungguhnya Allah menyediakan dan keturunan itu berbicara keturunan langsung daripada Abraham dan istrinya Sarah, tetapi di situ tidak, kesabarannya itu teruji, bahkan gagal ketika apa? Ketika justru Sarah mengajukan supaya Abraham menghampiri Hagar, sehingga di situ lahirlah yaitu Ismail. Sementara janji Allah berkaitan dengan keturunannya yang akan seperti bintang di langit dan pasir di laut, itu tidak berbicara tentang dari hubungan Abraham dengan Hagar, tetapi berbicara dari hubungan antara Abraham dengan Sarah. Oleh karena ketidaksabaran, kenapa yang membuat mereka tidak sabar? Waktu berjalan, saudaraku.
Waktu berjalan membuat Bapak Abraham, Ibu Sarah semakin hari semakin tua. Ya. Semakin hari semakin tua, di mana bagi seorang wanita semakin tua dia akan masuk namanya fase menopause, di mana tidak lagi ada pengharapan untuk memiliki keturunan. Ya. Tidak ada harapan. Ya walaupun ada tetapi sangat kecil. Disitulah membuat akhirnya mereka tidak sabar menantikan janji Tuhan. Tidak sabar menantikan janji Tuhan. Tetapi berbicara tentang hal ini, hal yang luar biasa adalah berbicara tentang iman daripada Bapak Abraham. Oleh karena kesabaran yang dia bangun kemudian, maka Allah memberkati Bapak Abraham secara luar biasa. Baik itu berkat keturunan, yang itu dari anaknya yang bernama Ishak. Ya. Dia akhirnya memiliki anak bernama Ishak. Bukan hanya berbicara tentang keturunan, yaitu anak, tetapi di sini Bapak Abraham juga diberkati Tuhan di dalam pertaniannya, di dalam peternakannya, sehingga Bapak Abraham merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Di sini bahwa Allah memanggil Pak Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, untuk tidak dibiarkan, untuk tidak diterlantarkan, tetapi Allah memelihara. Kesabaran daripada Abraham akhirnya memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang semua indah pada waktunya, kalau kita melihat bahwa kesabaran itu perlu ada di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Hati yang sabar, hati yang sabar, di mana ini berbicara tentang kesabaran menantikan apa yang Allah mau kerjakan, menantikan waktu Tuhan yang luar biasa yang akan diberikan kepada kita. Diberikan kepada kita. Jadi kesabaran ini berbicara di mana kita ini tetap pada sebuah keadaan tidak emosi, ataupun kita ini tidak dalam keadaan bingung untuk mencari alternatif dan lain sebagainya, tetapi kita tetap berpedoman dan berkeyakinan bahwa Tuhan Yesus akan menolong. Itulah kesabaran itu. Kesabaran seperti itu. Seringkali orang tidak pernah masuk ataupun mengalami waktu Tuhan oleh karena gagal di dalam kesabaran. Oleh karena gagal di dalam kesabaran. Sehingga kesabaran yang digagalkan oleh karena kehendak dan kemauan manusia itu sendiri, ya, itu menghancurkan hidupnya. Bukan justru semakin baik keadaannya, tetapi semakin buruk keadaannya. Karena apa? Karena bukan waktu Tuhan yang terjadi. Itu adalah waktu yang menurut kita itu yang bagus. Banyak orang mengalami kegagalan. Banyak orang mengalami yaitu tidak sampai kepada posisi ataupun masuk di dalam waktu Tuhan. Waktu yang indah. Oleh karena apa? Gagal di dalam hal kesabaran. Sabar. Sabar di dalam menantikan waktu Tuhan. Sabar di dalam menantikan janji Tuhan. Sabar di dalam menunggu sebuah kebenaran. Itu perlu. Tetapi jangan pernah sabar di dalam melihat kejahatan. Jangan pernah sabar di dalam sebuah kejahatan dan dosa. Itu menjadi masalah. Ya. Kita berbicara tentang sabar. Ya. Firman Tuhan memang berkata tentang sabar. Tetapi bagaimana mungkin seseorang harus sabar pada sebuah keadaan di mana dosa? Di mana mungkin seorang sabar ketika melihat sebuah dosa. Ya sabar aja deh. Ya, sabar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa demikian. Ya. Ketika kita diperhadapkan pada keluarga, diperhadapkan pada mungkin orang-orang yang kita kenal, dia melakukan sebuah kesalahan, masa kita akan sabar? Ya, sabar saja. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kita harus sadari, betul, sabar biarkan Tuhan yang bekerja, tetapi Tuhan mau bekerja melalui hidup kita untuk mengingatkan orang itu. Kalau kita tetap pada posisi sabar biarkan Tuhan, sementara orang itu semakin merajalela dalam perbuatan dosa, berarti kita yang akan dituntut oleh Tuhan. Sebab ketika engkau melihat dosa seorang tetapi engkau tidak memperingatkan, maka engkau yang akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena atas dasar sabar, kita langsung akhirnya sabar deh. Ya. Anakku bandelnya gak keturunan, sabar saja. Ya. Anakku kurang ajar, sabar.
Sabar itu bukan berarti kita membiarkan. Sabar itu bukan berarti kita membiarkan, kita loss, tidak. Sabar itu bukan berbicara seperti itu. Tetapi sabar itu berbicara tentang suatu kebenaran, suatu yang difirmankan Tuhan, suatu yang dijanjikan Tuhan, sesuatu hal yang benar, yang baik, engkau boleh sabar menantikan itu terjadi. Tetapi kalau engkau sabar melihat dosa, itu yang menjadi masalah engkau dengan Tuhan. Sabar. Jadi kita harus melihat kesabaran itu, walaupun kata sabar berarti kita tidak bisa kata sabar kita terapkan untuk semua hal. Kita pukul rata. Sabar untuk kebenaran, sabar untuk kebaikan, sabar juga untuk badungnya anak kita, sabar juga untuk ulah pasangan kita dan sebagainya. Tidak bisa. Tidak bisa. Kesabaran yang dimaksud adalah kesabaran yang berbicara tentang janji, sebuah kebenaran, sebuah hal yang dijanjikan oleh Tuhan, itu yang harus disabari. Disabari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara tentang dosa, berbicara sebuah kesalahan yang ada di depan mata kita, kita bilang sabar, itu salah. Sabar saja, biarkan waktu Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang sabar dan waktu Tuhan, dan biarkan Tuhan yang bekerja. Yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya Tuhan mau bekerja melalui engkau untuk mengingatkan orang ini, untuk memperbaiki kelakuan ini, untuk memperbaiki orang ini, memimpin orang ini kepada kebenaran. Tetapi oleh karena prinsip sabar kita, apa yang terjadi saudaraku? Kita akhirnya berbicara, biarkan Tuhan. Sementara Tuhan mau cara kerjanya adalah melalui hidupmu. Engkau pakai prinsip sabar. Saudaraku, kesabaran ini berbicara tentang sebuah hal yang difirmankan Allah, janji Tuhan, sebuah kebenaran, di mana itu akan terjadi di dalam diri kita kalau kita sabar. Janji Tuhan akan terjadi di dalam diri kita. Sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik yang akan terjadi dalam diri kita, itu yang perlu kita sabari. Tetapi kalau berbicara tentang sebuah kejahatan dan dosa kita sabar, itu yang dia akan diminta pertanggungjawaban adalah kita. Kita. Baik. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua indah pada waktunya. Apalagi sekarang ini. Apa yang kita bisa lakukan terkait dengan situasi dunia, terkait dengan COVID-19? Apakah kita akan bilang, ya udahlah, maksudnya kita melakukan apa? Tidak, terkait COVID-19 ini saudaraku, terkait COVID-19 ini, kita harus bersabar saudaraku, harus bersabar. Tetapi di dalam kesabaran kita, bukan berarti kita berhenti pada sebuah titik, kita menantikan vaksinasi itu disuntikan kepada kita, cukup sabarnya di situ. Tidak. Selama kita menunggu dan pada posisi kesabaran sampai pada titik di mana vaksin itu diberikan nanti, di dalam kesabaran kita banyak hal yang harus kita lakukan, saudaraku. Hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Apakah itu menjaga diri kita, menjauhkan diri kita dari kerumunan yang bisa membuat kemungkinan besar kita terpapar COVID-19. Di dalam kesabaran itu bukan berarti kita cukup berhenti pada sabar, menunggu vaksin, tetapi di dalam menunggu vaksin itu kita melakukan hal-hal semau kita sendiri, melakukan hal suka kita sendiri, tidak jaga jarak, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, maunya kumpul-kumpul. Ketika kita terpapar, kita marah-marah sama Tuhan. Kita terpapar, kita marah-marah sama Tuhan. Yang padahal yang salah siapa? Diri kita. Di dalam menanti kesabaran bukan berarti kita loss. Tidak ada hal-hal yang kita lakukan, tidak ada hal-hal upaya yang kita kerjakan, tidak bisa. Walaupun kita harus sabar saat ini menantikan yaitu vaksinasi itu bisa ditemukan dan bisa diberikan kepada masyarakat secara luas. Di situ ada peran yang harus kita lakukan. Apakah itu? Kita menjaga diri kita dari protokol kesehatan. Dari protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, mari kita jaga. Sebab dengan menjaga demikian, sangat membuat kemungkinan
ya, kita ini terkena COVID-19. Sangat membuat kita ini kemungkinan terkena COVID-19 itu sangat kecil kalau kita menjaga hal itu. Tetapi kalau kita abai, maka kita ini sangat mudah terkena COVID-19. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berbicara semua indah pada waktunya berarti kita harus memiliki sikap yang sabar. Sabar. Nantikan waktu Tuhan dengan kesabaran. Bangun kesabaran ini. Kesabaran berbicara di dalam kita menantikan janji Tuhan. Menantikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Baik itu mungkin yang maksudnya kita ini bukan, kalau orang bilang bukan sekedar omong kosong, tetapi apa yang disampaikan orang ini adalah sebuah hal yang bisa dipegang kepastiannya, punya jaminan. Ya, kita harus sabar. Kita sabar. Kapan ya? Kapan waktu Tuhan? Kapan ya? Kalau kita tidak punya kesabaran, apa yang terjadi? Kita akan melakukan tindakan ataupun upaya-upaya konyol, upaya-upaya yang justru akan semakin menghancurkan hidup kita. Itulah manusia yang kadang tidak sabar, sehingga mereka kadang gagal oleh karena ulahnya sendiri. Tetapi mari kita mau berhasil oleh karena kesabaran kita, sehingga kita menikmati waktu Tuhan. Waktu yang indah itu bisa kita nikmati. Dan mari kita juga tetap sabar menantikan waktu di mana COVID-19 ini akan berlalu, waktu di mana vaksinasi bisa ditemukan. Mari kita sabar, tetapi mari kita tetap jaga protokol kesehatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hal yang pertama. Hal yang kedua, berbicara tentang semua indah pada waktunya, waktu Tuhan. Sikap kita yang pertama tadi adalah sabar. Yang kedua, sikap kita yang kedua itu harus kuat, ya, harus kuat. Kita akan lihat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Ya. Yesaya pasal 40 ayat 31. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berbicara tentang kuat ini berarti di dalam diri seseorang itu penuh powerful ataupun penuh dengan energi. Ya. Di dalam dirinya itu yang ada adalah energi, semangat, optimisme. Ya. Itu adalah orang yang kuat itu seperti itu. Orang yang kuat itu energi, semangat, kekuatan. Optimis. Tidak ada namanya lelah, tidak ada yang namanya lesu, tidak ada yang namanya putus asa. Itu orang yang kuat itu demikian. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata lesu, ya. Tidak ada kata putus asa. Yang ada adalah kuat, semangat, optimis, ya. Tidak lesu, ya. Bergairah. Itulah yang ada di dalam orang yang kuat. Hari ini kalau kita berbicara tentang semua indah pada waktunya, kalau kita tidak memiliki kekuatan, kita menjadi lesu di pertengahan jalan, maka jangan harap kita akan menikmati, memasuki waktu Tuhan. Waktu yang indah itu tidak akan mungkin dinikmati setiap orang yang lesu dan lemah. Tetapi waktu Tuhan yang indah itu akan dinikmati oleh setiap orang yang kuat. Orang yang semangat, orang yang optimis. Orang pesimis tidak akan menikmati waktu Tuhan. Orang yang lesu tidak menikmati waktu Tuhan. Orang yang lemah tidak menikmati waktu Tuhan. Tetapi orang yang semangat, orang yang kuat, orang yang optimis akan menikmati waktu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kalau kita melihat dari ayat ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Namanya kekuatan baru itu energinya itu selalu disuplai terus. Kekuatan baru itu datang terus. Ibarat orang begini, kalau minum. Jadi ketika orang bekerja.
Ketika orang itu sudah mulai haus, ya, orang itu sudah mulai haus. Bagaimana supaya kerjanya kuat lagi? Maka dia butuh minum lagi. Orang ini butuh minum lagi. Jadi ketika dia minum itu ada kekuatan yang baru, badan yang segar, badan yang kembali semangat, badan yang mungkin kelelahan itu pulih kembali. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang selalu bisa mensuplai dirinya dengan energi yang baru. Jadi dia akan menjadi kuat. Jadi kalau seandainya kita saat ini menantikan waktu Tuhan, tetapi dasar hidup kita ini lemah, dasar hidup kita ini lesu, oleh karena mungkin waktu Tuhan ini tidak kunjung datang, oleh karena waktu Tuhan itu begitu lama kita sudah nantikan, tidak pernah terjadi dalam diri kita, maka kita sudah ibarat orang membawa obor, kita sudah mulai padam obor itu. Apa yang terjadi? Saya pastikan kita akan gagal menikmati dan memasuki waktu Tuhan yang indah itu. Pasti gagal. Tetapi bagi setiap orang yang semangat, orang yang kuat, orang yang optimis di dalam menantikan Tuhan, maka orang itu pasti akan menikmati waktu Tuhan. Baik itu berbicara tentang cepat atau lambat. Sebab cepat dan lambat berkaitan dengan waktu Tuhan, itu Tuhan yang tentukan, Tuhan yang atur, bukan diri kita yang tentukan dan atur. Ya. Berbicara tentang contohnya kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya cukup sebagai orang itu tetap kuat di dalam iman. Kuat di dalam rohani kita. Tidak lebih, tidak kurang. Kuat di dalam iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kuat di dalam rohani kita, di dalam kita menyembah dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi jaminannya. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara tentang kita nggak kuat, harusnya kita nggak kuat. Kenapa? Sebab berbicara tentang kedatangan Tuhan, berbicara sesuatu hal yang sudah disampaikan di dalam Alkitab ini berulang kali. Aku segera datang. Ya, aku segera datang. Tapi sampai sekarang ketika kita berbicara tentang aku segera datang, sampai sekarang belum terjadi. Sementara kita mendengarkan firman Tuhan bahwa waktunya tidak lama lagi itu dari sejak sekolah minggu, dan sekarang kita sudah dewasa, bahkan kita sudah tua, kita masih dengarkan firman itu. Ya, apa yang terjadi? Kurun waktu yang sangat panjang dari kita sekolah minggu sampai kita sekarang sudah tua, tentang berbicara aku tidak lama lagi datang, aku datang segera, masih kita dengar sampai sekarang. Apa yang perlu kita persiapkan? Adalah iman kita harus kuat, rohani kita harus kuat. Sebab berbicara tentang kedatangan Tuhan, hanya Allah Bapa yang tahu waktu dan saatnya. Ya, waktu dan saatnya. Bahkan oleh karena banyak orang yang tidak kuat menantikan waktunya Tuhan. Ya, oleh karena tidak kuat menantikan waktunya Tuhan, mereka melakukan upaya-upaya sendiri. Mereka membangun kekuatannya sendiri. Dan berupaya sekuatnya sendiri untuk bisa menikmati waktu-waktu indah itu. Tetapi seringkali kita justru gagal. Justru kita semakin terpuruk dan terperosok kepada sebuah keadaan yang semakin buruk. Ya. Waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Yang dibutuhkan kita ini harus kuat. Ya. Kuat di dalam iman. Kuat di dalam rohani kita. Kuat di dalam menantikan janji Tuhan. Kuat di dalam menantikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Tapi yang menurut firman Tuhan sampaikan adalah kita dibutuhkan kekuatan untuk bisa menantikan waktu Tuhan. Kuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang itu tidak kuat menantikan waktu, ketika orang itu dalam keadaan depresi, orang ini mengalami sebuah tekanan hidup, mereka menderita oleh karena mungkin masalah di dalam kehidupannya, masalah di dalam ekonomi, masalah di dalam keluarga, masalah di dalam hubungan dan lain sebagainya. Ketika orang ini tidak kuat, apa yang terjadi saudaraku? Orang ini melakukan tindakan-tindakan bodoh, orang ini melakukan tindakan-tindakan konyol, mereka bunuh diri, mereka menenggak minuman-minuman ataupun mereka menenggak hal-hal yang membuat dirinya bisa mati. Kenapa? Karena dia merasa sudah tidak kuat, sudah tidak sanggup lagi, dia merasa sudah tidak ada harapan,
Tidak ada kemungkinan waktu yang indah itu sudah nggak ada menurut pikiran dia. Akhirnya orang ini melakukan tindakan yang bodoh dan konyol. Akhirnya mereka mengakhiri hidupnya dengan salah. Ya, dengan salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan, bahwa kita menantikan yaitu waktu Tuhan, maka kita harus kuat apa? Kuat di dalam iman kita, kuat di dalam rohani kita, sehingga kita akan sampai masanya kita masuk di dalam waktu Tuhan, menikmati waktu Tuhan. Waktu yang indah itu akan kita nikmati oleh karena kita orang-orang yang kuat. Kita adalah orang-orang yang kuat, kita bukan orang-orang yang lemah, kita bukan orang-orang yang lesu di dalam menantikan janji Tuhan. Kita seperti Raja Wali yang semakin tinggi dan semakin tinggi terbang ke awan, sehingga kita semakin luar biasa. Semakin hari kita bukan semakin lemah, tetapi semakin hari kita semakin kuat. Semakin hari bukan kita semakin gagal, tetapi semakin hari kita semakin berhasil. Semakin hari bukan semakin bangkrut, tetapi kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita nantikan waktu Tuhan dengan kekuatan iman dan rohani kita yang tetap berpaut, bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi saat ini berbicara tentang waktu Tuhan, kalau kita melihat dari kesabaran, yang kedua kekuatan, yang ketiga, ini poin yang ketiga, sikap hidup kita di dalam menantikan waktu Tuhan itu adalah kita harus berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan. Yakobus pasal 4 ayat 14 sampai 15. Ya. Yakobus pasal 14. Yakobus pasal 4 ayat 14 sampai 15 saya akan bacakan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi ini dan itu berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan, ya, apa yang akan kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat. Tetapi di sini harus ada jika Tuhan menghendaki. Ini adalah bukti bahwa ketika seseorang berserah kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang akan dilakukan, dikerjakan itu berlandaskan atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, maka aku akan usaha ini. Jika Tuhan menghendaki, maka aku akan melakukan ini. Jika Tuhan menghendaki, maka aku akan pergi ke sini. Ini adalah orang yang mau melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, menjadikan Tuhan landasan hidupnya dan apa yang mau dikerjakan. Jika Tuhan menghendaki. Tapi seringkali kan orang begini. Manusia menghendaki ini itu tidak berkaitan dengan jika Tuhan menghendaki, tetapi aku menghendaki ini. Aku mau ini. Aku mau melakukan ini. Baru setelah berjalan, dia baru aku berdoa kepada Tuhan. Padahal yang tepat adalah berdoa, meminta petunjuk, meminta kehendak Tuhan, baru kita lakukan. Harusnya seperti itu. Tetapi kecenderungan manusia kan, aku mau ini dulu, aku melakukan ini dulu, aku mau ini dan itu, baru setelah itu Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, jika Tuhan menghendaki berarti harusnya kita mencari kehendak Tuhan dulu. Ya. Mencari kehendak Tuhan dulu, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, baru itu kita kerjakan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita sebagai sandaran untuk hidup kita sebagai di dalam usaha, kita cari kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memang menghendaki, ya itu kita lakukan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita melihat dari sisi semua indah pada waktunya menurut tema firman Tuhan hari ini, ya, seringkali manusia tidak mencari kehendak Tuhan di dalam usahanya, di dalam apa yang dilakukannya, di dalam apa yang dia kerjakannya. Tetapi manusia mau berhasil, diberkati Tuhan dengan luar biasa, dengan melimpah. Tapi dia tidak mau mencari kehendak Tuhan. Di situ seringkali manusia gagal. Ya. Manusia gagal, manusia tidak berhasil. Di situ dia mulai marah kepada Tuhan, mulai kecewa kepada Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan, mulai kepahitan kepada Tuhan, mulai tawar hati kepada Tuhan. Sementara kegagalannya bukan karena Tuhan. Bukan karena Tuhan kegagalannya, tetapi oleh karena egonya, kemauannya sendiri yang tidak mau mencari kehendak Tuhan. Tidak mau mencari kehendak Tuhan. Maunya kehendaknya sendiri. Makanya akhirnya gagal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan tidak terjadi, kita tidak menikmati waktu Tuhan yang indah itu, waktunya yang indah itu, waktunya yang luar biasa, waktunya yang membuat kita bahagia, membuat kita senang. Ya. Waktu itu tidak kita nikmati, tidak kita alami. Alasannya kenapa, saudaraku? Oleh karena kita justru tidak menjadikan Tuhan sebagai landasan untuk kita bisa menikmati waktu itu, tetapi justru kehendak kita yang kita pakai untuk kita bisa menikmati waktu yang kita tidak pernah tahu waktu itu baik atau tidak. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua indah pada waktunya. Kalau engkau mau menikmati keindahan waktu Tuhan, kalau engkau mau memasuki indahnya waktu Tuhan, maka engkau harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai landasan dari apa yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Sehingga kita tahu kehendak Tuhan itu seperti apa. Ketika Tuhan menghendaki engkau berusaha ini, kamu lebih tepatnya usaha ini, lakukan itu. Ya, lakukan itu. Kamu lebih tepatnya pekerjaannya ini, ya lakukan itu. Sebab ketika kita melakukan sesuai dan menjadikan Tuhan landasan di dalam apa yang kita kerjakan, biasanya kita akan tepat yang kita kerjakan. Akan berhasil apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan pun akan diberkati Tuhan. Biasanya seperti itu. Tetapi ketika kita salah, tidak menjadikan Tuhan sebagai landasan, kita tidak berserah kepada Tuhan dari apa yang mau kita lakukan dan mau kita kerjakan. Jangan salahkan Tuhan kalau kita mengalami kegagalan. Jangan salahkan Tuhan kalau kita mengalami kebangkrutan. Itu bukan salah Tuhan. Salahnya engkau tidak menjadikan Tuhan sebagai landasan untuk memberikan arahan, untuk memberikan bimbingan, untuk menuntut engkau tidak melakukan sebuah pekerjaan. Tetapi engkau menjadikan pikiran, emosi, kehendak manusiawi kita yang membuat kita akhirnya gagal, terpuruk di dalam usaha dan lain sebagainya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, jika Tuhan menghendaki, ingat, jadikan kata jika Tuhan menghendaki sebagai landasan dari apa yang akan engkau kerjakan, dari apa yang engkau akan usahakan, dari apa yang engkau akan lakukan. Jadikan ayat ini itu, jika Tuhan menghendaki. Berarti ketika engkau mengatakan jika Tuhan menghendaki, berarti engkau sedang menaruh Tuhan sebagai landasan daripada apa yang akan engkau kerjakan, apa yang akan engkau lakukan. Sehingga percayalah, yakinilah dengan iman bahwa kalau engkau jadikan Tuhan sebagai landasan dari apa yang engkau kerjakan dan yang engkau akan lakukan dan di mana engkau mau usaha, yakinlah bahwa engkau akan berhasil oleh karena Tuhan memberkati, oleh karena Tuhan menolong hidup kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini berkaitan dengan firman Tuhan bahwa semua indah pada waktunya.
Mari kita lakukan. Ya, mari kita lakukan apa poin-poin yang saat ini menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam kita menantikan waktu Tuhan, waktu yang indah itu. Kita butuh yaitu kesabaran, kita butuh yaitu kekuatan, kita butuh berserah kepada Tuhan. Mari kita lakukan poin-poin ini supaya kita bisa masuk, supaya kita bisa menikmati waktu Tuhan, waktu yang indah itu datang di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terpuruk, supaya kita tidak semakin terjerumus dalam situasi yang sulit, situasi yang sukar, situasi yang membuat diri kita semakin terpuruk. Tetapi jadikan Tuhan, jadikan pribadinya sebagai pribadi yang menolong, yang berkuasa atas hidupmu, sebagai pribadi yang menjadi landasan apa yang engkau akan lakukan, apa yang engkau akan kerjakan, sehingga engkau akan menikmati waktu Tuhan, waktu yang indah, waktu yang luar biasa. Amin. Bapak puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan, dan saat ini biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab saat ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh memberkati setiap kami, baik yang saat ini sebagai umat Tuhan, khususnya yaitu Gereja Sidang Jemaat Allah Nafiri Kebun Dalam, maupun pribadi-pribadi yang menyaksikan tayangan ibadah raya online Gereja Sidang Jemaat Allah Nafiri Kebun Dalam ini, biarlah diberkati melalui pujian, melalui firman Tuhan, sehingga orang-orang ataupun siapapun itu yang menyaksikan akan diberikan kekuatan ketika mereka sedang dalam keadaan membutuhkan waktu Tuhan, waktu yang indah itu terjadi dalam hidupnya. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, biarlah setelah mendengar firman Tuhan ini, mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kesabaran, mereka menjadi berserah kepada Tuhan, sehingga mereka akan menikmati waktu Tuhan. Mereka akan menikmati bagaimana mereka bisa masuk di dalam waktu Tuhan yang indah, waktu Tuhan yang luar biasa, waktu Tuhan yang penuh kebahagiaan dan pengharapan. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap orang, siapapun dan dimanapun berada, yang saat ini sedang butuh dan memerlukan waktu Tuhan yang luar biasa itu terjadi. Mari Tuhan nyatakan waktu-Mu Tuhan, untuk setiap orang yang berputus asa, untuk setiap orang yang hilang pengharapan, orang yang mulai meninggalkan Tuhan. Biarlah datang waktu Tuhan yang luar biasa untuk mengubahkan, untuk memulihkan mereka menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan dalam Tuhan, menjadikan mereka orang-orang yang menjadikan Tuhan landasan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa dalam surga, saat ini hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan, tetapi saat ini hamba-Mu tetap berdoa Tuhan, kami masih menantikan waktu Tuhan yang indah, waktu Tuhan yang luar biasa, di mana COVID-19 ataupun pandemi virus corona ini berhenti dan stop yang ada di Indonesia dan juga ada di dunia ini Tuhan. Kami menunggu waktu itu Tuhan. Yang bisa kami lakukan dan menantikan waktu itu, kami berdoa dan berserah kepada Tuhan. Kami juga menunggu waktu di mana ditemukannya vaksin, sehingga setiap orang bisa divaksin, sehingga mereka mengalami kekebalan, sehingga virus corona semakin hari semakin bisa ditekan, penularan dan penyebarannya, dan semakin hari virus corona akan semakin melemah dan sampai pada titik di mana waktu Tuhan sampai, yaitu virus corona lenyap dari bangsa Indonesia dan dunia. Terima kasih Bapa dalam surga. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Biarlah memberkati setiap kami dan berkati bangsa Indonesia dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Biarlah ketentraman, kedamaian tercipta di bangsa kami. Berkati Pak Jokowi, Pak Kiai Maruf Amin, dan juga jajaran kabinet menteri dan juga instansi-instansi yang duduk di pemerintahan. Biarlah mereka orang-orang yang tepat, yang memiliki visi untuk kemajuan bangsa Indonesia, sehingga bangsa yang damai sejahtera, bangsa yang tentram, bangsa yang diberkati oleh Tuhan boleh terjadi di bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat firman-Mu dan juga setiap kami diberkati melalui ibadah online saat ini. Terima kasih. Mari saudaraku, kita akan angkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Kita semua yang percaya katakan amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah online kita hari ini. Dan perlu diketahui, berkaitan dengan ibadah online yang akan datang, kita masing-masing lakukan melalui media YouTube. Biarlah setiap jemaat Tuhan, khususnya Gereja Sidang Jemaat Allah Nafiri Kebun Dalam, bisa mengakses yaitu link ataupun channel GJ Nafiri. Biarlah kita bisa bersama-sama ibadah secara online dan kita diberkati melalui pujian, diberkati melalui kebenaran firman Tuhan.
Dan puji Tuhan, kiranya kasih anugerah Tuhan menyertai kita senantiasa dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.